Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Dan kali ini kita akan memasuki materi baru yang berjudul peluang. Pada video pertama kali ini kita akan membahas mengenai ruang sampel dan titik sampel. Sebelum melanjutkan video, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Nah, pada video pertama kali ini kita akan mempelajari mengenai ruang sampel, kemudian titik sampel, dan kejadian. Nah, apa definisi dari ketiga istilah ini dan bagaimana contohnya akan dijelaskan secara lengkap pada video berikut ini. Namun sebelumnya ini ada contoh permasalahan. Nah, bagi yang suka bola pasti tahu ini adalah undian 8 besar Liga Champions pada tahun 2019-2020 yang lalu. Ada Atalanta, ada Atletico Madrid, ada Barcelona, ada Bayern Munchen, ada Leipzig, ada Olympique Lyon, kemudian ada Manchester City, dan kemudian ada Paris Saint-Germain. Dari 8 klub yang memasuki babak perempat final ini akan dilakukan undian. Permasalahannya, tentukan kejadian bertemunya wakil dari Jerman dan Spanyol pada babak 8 besar Liga Champions tersebut. Dengan mempelajari materi peluang, kita bisa menentukan kejadian-kejadian semacam ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Baik, kita akan simak dulu mulai dari pengertian dari ruang sampel. Ruang sampel itu disimbolkan dengan huruf S besar seperti ini. Nah, ini adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ruang sampel bisa ditentukan lewat tabel ataupun diagram pohon. Kemudian ada istilah lagi titik sampel, yaitu semua anggota dari ruang sampel. Banyak titik sampel disimbolkan dengan N. Jadi ruang sampel ini memiliki banyak anggota. Anggotanya adalah titik sampel. Nah, kemudian kejadian itu adalah peristiwa dari suatu kemungkinan yang diharapkan atau himpunan bagian dari ruang sampel, disimbolkan dengan huruf kapital selain S, karena kalau S ini sudah merupakan simbol dari ruang sampel. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Perhatikan sekeping mata uang logam dengan sisi angka dan gambar berikut ini. Ya, jadi uang logam itu kan memiliki dua sisi angka dan sisi gambar. Maka ruang sampelnya itu adalah sisi angka dan sisi gambar. Kemudian titik sampelnya yaitu angka dan gambar. Banyak titik sampel tadi disimbolkan dengan huruf N, berarti ada 2. Jadi N dalam kurung S adalah 2. Kemudian kejadiannya, yang pertama kejadian muncul sisi angka. Nah, kalau kita lemparkan kan dia bisa muncul angka. Kemudian dia bisa juga muncul sisi gambar. Jadi ada 2 macam kejadiannya ya. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, pelemparan sebuah dadu. Kita perhatikan dadu ini kalau dilempar dia bisa muncul angka 1 yang di atas ya, angka 2, kemudian angka 3, kemudian angka 4, kemudian angka 5, dan yang terakhir bisa angka 6 yang muncul. Nah, maka ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sampelnya banyaknya ada 6 ya. Lalu kejadiannya bisa muncul sisi angka 1, kemudian muncul sisi angka 2, dan seterusnya. Sampai kejadian muncul sisi angka 6. Jadi ada 6 kejadian ya pada pelemparan sebuah dadu. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, ruang sampel ini harus pakai kurung kurawal seperti ini ya. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah himpunan dari titik sampel. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita menentukan ruang sampel? Nah, kita lihat contohnya. Sekarang kalau pelemparan 2 uang logam. Kalau tadi 1 uang logam, sekarang kalau 2 uang logam. Nah, tadi dikatakan bahwa ruang sampel ini bisa ditentukan lewat tabel dan diagram pohon. Nah, pertama kita akan coba dulu dengan tabel. Caranya begini. Nah, ini ada, karena dia 2 uang logam, berarti sini saya kasih 1 uang logam pertama, uang logam kedua. Nah, uang logam kan memiliki sisi angka dan gambar. Jadi masing-masing angka gambar.
Lalu kita pasangkan kalau uang logam pertama sisi angka yang muncul dan uang logam kedua sisi angka juga, maka menjadi A, A. Kemudian kalau angka dengan gambar yang muncul maka A, G. Kemudian kalau gambar dengan angka yang muncul G, A. Dan yang terakhir kalau kedua-duanya gambar maka menjadi G, G. Lalu kalau dengan diagram pohon, nah ini uang logam yang pertama. Misalnya yang pertama muncul sisi angka. Sisi angka ini kita bisa memasangkannya nanti dengan A juga atau dengan G. Begitu juga dengan yang muncul sisi gambar. Dia bisa dipasangkan dengan A pada mata dadu kedua dan juga bisa dipasangkan dengan G. Kalau dipasangkan seperti ini maka hasilnya akan menjadi A, A. Kemudian A dengan G menjadi A, G. Kemudian kalau G dengan A menjadi G, A. Kemudian kalau sama-sama gambar yang muncul maka menjadi G, G. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa ruang sampelnya sama. Anggota-anggotanya atau titik-titik sampelnya itu sama ya. Jadi terbukti dia bisa ditentukan lewat tabel atau dengan diagram pohon. Jadi ruang sampelnya dalam kurung S tadi sama dengan kurung kurawal, buka kurung A, tutup kurung, kemudian A, G, kemudian G, A, dan G, G. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang pelemparan satu uang logam dan satu buah dadu. Kalau dengan tabel, kita bikin seperti ini. Yang di sininya uang tuh ada dua sisi, yaitu sisi angka dan gambar. Kalau nya dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita akan memasangkan satu persatu. Kalau uang yang muncul sisi angka, dadu sisi 1 berarti A, 1. Kemudian seterusnya A, 2, A, 3, A, 4, A, 5, dan A, 6. Lalu kalau yang muncul sisi gambar, dadunya angka 1 berarti G, 1. Kemudian kalau dadunya 2 berarti G, 2, G, 3, G, 4, G, 5, dan G, 6. Ruang sampelnya berarti A, 1, A, 2, A, 3, dan seterusnya sampai G, 6. Kalau misalnya dengan menggunakan diagram pohon. Nah, diagram pohon yang pertama kita tulis dulu uang logamnya kan ada sisi angka dan gambar. Kalau dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Jadi angka akan kita pasangkan dengan 1 menjadi A, 1, dengan 2 A, 2, dengan 3 menjadi A, 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan kalau yang muncul sisi gambar, maka akan kita pasangkan. Kalau misalnya dadunya angka 1 yang muncul berarti G, 1. Kalau misalnya angka 2 yang muncul berarti G, 2, G, 3, G, 4, dan seterusnya. Jadi ruang sampelnya itu adalah seperti tadi ya, sama dengan yang tabel. Mulai dari A, 1 kita tuliskan A, 2 sampai G, 6. Anggotanya ada berapa nih titik sampelnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Kalau tanpa menentukan ruang sampel, kita bisa menentukan jumlah anggota titik sampel. Caranya N dalam kurung S itu adalah, karena ini uang logam dua sisi berarti 2, dadu itu ada 6 berarti 6. Maka 2 kali 6 hasilnya 12. Nah, sama ya. Jadi jumlah anggotanya kalau kita mau mencari tanpa membuat diagram pohon seperti ini, kita bisa menentukan dengan perkalian seperti ini saja boleh. 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi banyak titik sampelnya ada 12. Kalau mau lengkap ruang sampelnya kita tuliskan mulai dari A, 1, A, 2 sampai G, 6. Nah, sekarang kita coba dengan contoh soal. Tentukan banyak titik sampel dari pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam. Nah, sekarang dadu dan 2 uang logam. Cara menyelesaikannya, banyak titik sampel pelemparan sebuah dadu itu kan 6. Nah, seperti tadi ya. Karena dadu ini kan bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis. Berarti N dalam kurung D. D ini saya simbolkan untuk dadu adalah 6. Lalu untuk banyak titik sampel pelemparan uang logam itu adalah N dalam kurung L. L ini untuk uang logam. Ada 2 karena cuma bisa muncul angka atau gambar. Nah, sekarang
Banyak titik sampel kejadian pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam, bagaimana caranya? Kita tinggal kalikan, yaitu ini misalnya kejadiannya ini adalah saya simbolkan dengan kejadian A. Maka NA sama dengan ND, karena dadunya ada 1, kalikan uang logam NL kali NL lagi. Loh, kenapa ada 2 NL-nya? Karena ada 2 uang logam. Kalau 3 uang logam yang kita lakukan pelemparan, maka ini dikali lagi dengan NL, sehingga NL-nya ada 3 kali. Nah ya, karena ini 2, berarti 2 saja kita tulis NL kali NL. Paham ya? Maka ND-nya 6 kali NL-nya 2 kali 2. Hasilnya adalah 24. Jadi banyak titik sampel dari pelemparan sebuah dadu dan 2 uang logam adalah 24 titik sampel. Oke, bisa dimengerti ya? Contoh soal kedua. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan A. Kejadian muncul jumlah mata dadu 9. B. Kejadian muncul jumlah mata dadu lebih dari 10. Sekarang kejadiannya itu adalah 2 buah dadu yang dilempar bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bikin dulu tabel ruang sampel, yaitu dadu pertama dan dadu kedua. Ini dadu pertama ini, kemudian di sini dadu kedua. Ya. Dadu pertama 1 2 3 4 5 6, dadu kedua juga 1 2 3 4 5 6. Kalau mata dadunya sama-sama angka 1 yang muncul berarti 1,1. Kalau mata dadu yang pertama itu adalah 1 dan mata dadu kedua itu adalah 2, maka menjadi 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya. Kemudian kalau mata dadu yang pertama ini angka 2 yang muncul, berarti 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya ya. Ini tinggal kita pasangkan. Lalu banyak titik sampel pelemparan 2 buah dadu itu adalah, ada berapa berarti titik sampelnya? Nah, kita bisa kalikan. Karena dadu tadi ada 6 sisi, berarti 6 kali 6 yaitu 36. Kita hitung aja di sini. 1 2 3 4 5 6, ke bawahnya ada 6. Berarti 6 kali 6 ya. Berarti 36, betul ya? Nah, sekarang muncul jumlah mata dadu 9. Maksudnya apa nih? Maksudnya ini. Nah, jumlah mata dadu itu 9. 6 dengan 3 itu 9 kan dijumlahkan. Kemudian 5 tambah 4 9. 4 tambah 5 juga 9. 3 tambah 6 juga 9 jumlahnya. Jadi ini adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 9. Sekarang kalau kejadian muncul jumlah mata dadu lebih dari 10, yang mana? Nah, yang ini. Lebih dari 10 berarti 11, 12 dan seterusnya. Yang mana berarti? Nah, yang ini. 6,5 11 ya. Kemudian 5,6 juga 11, 6,6 12. Nah, jadi di sini muncul mata dadu lebih dari 10. Lalu selanjutnya kita akan jawab kejadian muncul jumlah mata dadu 9, yaitu yang tadi 3,6, 4,5, 5,4 dan 6,3. Kemudian kejadian muncul jumlah mata dadu lebih dari 10 berarti 5,6, 6,5 dan 6,6. Oke, bisa dimengerti ya, mudah sekali cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Contoh soal ketiga. 3 buah uang logam dilempar bersamaan. Sekarang 3 buah nih. Tentukan banyak kejadian muncul 2 sisi angka dan banyak kejadian muncul paling sedikit 2 sisi gambar. Pertama-tama kita akan menentukan terlebih dahulu banyak titik sampelnya. Karena 3 uang logam berarti NL kali NL kali NL, yaitu 2. Uang logam kan 2 sisi, 2 kali 2 kali 2 berarti ada 8. Maka titik sampelnya ada 8. Sekarang cara menentukannya bagaimana? Caranya pertama-tama kita bikin dulu diagram pohon. Ini adalah uang logam pertama. Uang logam pertama kita pasangkan dengan, kalau misalnya uang logam kedua ya, ini uang logam kedua, ini uang logam pertama. Uang logam kedua kan bisa angka bisa gambar juga. Kita pasangkan. Kemudian yang gambar juga gitu. Nah, kemudian kita pasangkan lagi dengan yang ketiga. Nah, dengan uang logam yang ketiga. Jadi seperti ini diagram pohonnya. Lalu jadinya, nah, AAA ya. AAA, kemudian AAG, kemudian AGA, kemudian AGG, kemudian bawahnya GAA, kemudian GAG, GGA dan terakhir GGG ya. Jadi seperti ini. Nah, ruang sampelnya
ada 8 titik sampel. Sekarang kejadian muncul dua sisi angka. Yang mana yang dua sisi angka? Dua sisi angka itu adalah yang ini. Nah, ini kan ada dua angka. Yang ini, kemudian yang ini. Ada dua angka. Ada lagi nggak? Tidak ada. Jadi banyak kejadiannya adalah 3 kejadian. Sedangkan banyak kejadian muncul paling sedikit dua sisi gambar. Ada 4. Yang mana saja? Nah, ini ada kalimat paling sedikit. Paling sedikit 2 gambar. Berarti 3 gambar juga boleh ya. Yang mana yang 2 gambar? Yang ini. Oke ya, yang ini 1, 2 gambar ya. Ini 2, 3. Ini 3 gambar boleh nggak? Boleh ya, karena paling sedikit tadi. Berarti ini. Berarti ada 4. Terbukti ya, ada 4 kejadian. Oke, bisa dimengerti. Sekarang contoh soal terakhir. Pada pelemparan 1 uang logam dan 1 dadu, tentukan kejadian muncul bilangan faktor dari 18, kemudian kejadian muncul bilangan kurang dari 4, dan kejadian muncul angka. Caranya kita akan bikin dulu tabelnya seperti yang tadi juga. 1 uang logam dan 1 buah dadu, maka menjadi seperti ini tabelnya tadi. Lalu kita akan tentukan dulu banyak titik sampelnya. 1 uang logam dan 1 dadu. Berarti 2 kali 6, yaitu 12 titik sampel ya. Lalu kejadian muncul bilangan faktor dari 18. Faktor dari 18 itu berapa? 1, 2, 3, 6. Berapa lagi? 1, 2, 3, 6 ya. Jadi yang mana yang angkanya muncul gini? Yaitu yang ini A,1, A,2, A,3, kemudian A,6, G1, G2, G3, dan G6. Jadi anggotanya adalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, kejadian muncul bilangan kurang dari 4. Nah, berarti yang angkanya 1, 2, dan 3. Yang mana saja? A1, A2, A3, G1, G2, dan G3. Lalu yang ketiga tadi pertanyaannya kejadian muncul angka. Gampang sekali, lihat saja angkanya di sini. Berarti mulai A1, A2 sampai A6. Nah, mudah sekali ya menentukan ruang sampel dan titik sampel. Nah, sekarang kita kembali ke contoh permasalahan tadi. Tadi kan ada 8 klub yang masuk ke babak perempat final Liga Champions. Tentukan kejadian bertemu wakil dari Jerman dan Spanyol. Jerman dan Spanyol yang mana? Yang Jerman itu ini dan ini. Ini Jerman. Kemudian yang Spanyol adalah Barcelona dan Atletico Madrid. Nah, kita akan lihat kejadiannya yang mana saja yang mungkin nih. Kalau kita mau bikin kejadian antara Jerman dan Spanyol. Yaitu yang pertama, wakil Jerman kita tulis dulu, Bayern Munchen dan Leipzig. Kemudian wakil Spanyolnya Atletico Madrid dan Barcelona. Maka kita akan coba memasangkannya. Kejadian bertemunya wakil dari Jerman dan Spanyol, yaitu pertama, Bayern Munchen akan bisa berhadapan dengan Atletico Madrid. Atau Bayern Munchen juga bisa berhadapan dengan Barcelona. Kemudian satunya lagi, Leipzig bisa berhadapan dengan Atletico Madrid. Atau Leipzig juga bisa berhadapan dengan Barcelona. Nah, seperti ini contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip peluang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.